Shalom Bapak Ibu, saya Yakob. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, terima kasih Tuhan karena kami semuanya boleh dapat terus firman-firman-Mu. Bapak berikan kami roh kudus-Mu sehingga kami bisa mengerti firman-Mu hari ini. Supaya hidup kami menjadi seperti Kristus waktu Dia hidup di dunia ini. Memuliakan Allah Bapa di setiap langkah hidupnya. Berikan pada hamba roh kudus Allah Bapa supaya hamba menyampaikannya persis seperti kehendak Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa karena doa ini didengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima kasih. Amin. Bapak Ibu, 1 Petrus 2 menyatakan bahwa kita adalah imamnya Tuhan. Kita semuanya adalah imamnya Tuhan. Bapak Ibu, saya akan bacakan 1 Petrus 2 ini secara parafras, maksudnya dengan bahasa sehari-hari supaya lebih mudah dimengerti. Kamu adalah umat pilihan Allah, imam-imam kerajaan Allah, bangsa yang suci kudus, umat milik Allah sendiri. Kamu harus memasyurkan segala perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, dari pembacaan tadi kita lihat beberapa hal. Pertama, kita adalah imam pilihan Allah. Berarti kita ini imam bukan berdasarkan keturunan Harun, bukan berdasarkan keturunan Lewi, tapi kita imam yang dipilih oleh Allah sendiri. Ini berarti imam menurut peraturan Melkisedek ya. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu datang dari suku Yehuda, tetapi dia jadi imam besar. Karena dia imam besar menurut peraturan Melkisedek, yaitu ditunjuk oleh Allah sendiri. Kita adalah imam yang dipilih oleh Allah sendiri, ditunjuk oleh Allah sendiri. Berarti kita imam menurut peraturan Melkisedek. Nah, terkait jabatan imam ini, maka kita mendapat dua privilege, dua hak khusus. Yaitu yang pertama adalah kita akan selalu kudus. Kita akan selalu disucikan dan dikuduskan oleh Allah sendiri. Karena kita adalah imamnya. Benar ya Bapak Ibu, karena kita tidak mungkin mendapatkan kekudusan dengan cara kita sendiri. Kita harus dinyatakan kudus oleh Allah Bapa baru kita jadi kudus. Jadi kita itu dapat hak khusus yang pertama, privilege yang pertama adalah kita akan selalu kudus di hadapan Allah Bapa. Tiap kali kita melakukan dosa, kita tinggal minta ampun, pasti kita dikuduskan. Itu hak pertama kita. Kedua, kita tidak akan kekurangan apapun juga dalam hidup ini. Karena di sini ditulis bahwa kita imam, umat milik Allah sendiri. Berarti kita tidak akan kekurangan apapun juga. Kalau ada apa-apa menyerang kita, pasti Allah bela. Misalnya kemiskinan menyerang kita, maka Allah akan membela. Lalu kemudian ada orang-orang jahat ingin menyerang kita, maka Allah pasti membela. Kenapa Allah bela? Karena kita imam miliknya. Jadi pasti dibela. Saya bacakan sekali lagi 1 Petrus 2. Kamu adalah umat pilihan Allah, imam-imam kerajaan Allah, bangsa yang kudus, umat milik Allah sendiri. Nah, setelah itu Bapak Ibu, inilah tugas kita. Kamu harus memasyurkan segala perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebagai imam yang utama adalah kita harus memasyurkan, menceritakan semua perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Perbuatan ajaib apa sih? Perbuatan yang telah memanggil kita keluar dari gelap untuk masuk ke dalam terang yang ajaib. Berarti kita harus menceritakan pengalaman kita ditolong Tuhan. Kita tadinya dalam kegelapan lalu ditolong Tuhan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kita mesti menceritakan hal itu. Nah Bapak Ibu, saya pernah dengar beberapa pengikut Kristus bilang begini. Kita bersaksi lewat tindakan-tindakan kita aja, lewat perbuatan-perbuatan kita. Nah Bapak Ibu, ini enggak loh. Ini kita harus memasyurkan. Kita harus menceritakan segala perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan kepada kita. Ini bukan hanya tindak tanduk, ini nggak stop di situ. Ini mulut kita harus menceritakan hal itu. Nah, terkait tugas sebagai imam itu, Tuhan memperlihatkan pada saya Yehezkiel 4:4. Jadi kita hari ini akan merenungkan Yehezkiel 4:4. Saya akan bacakan Yehezkiel 4:4 ini secara parafras. Aku melihat rumah Tuhan dipenuhi kemuliaan Tuhan, maka aku sujud menyembah. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikan baik-baik. Lihat dengan teliti dan dengar dengan sungguh-sungguh.
segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya. Perhatikan dengan baik siapa saja yang boleh masuk ke rumah Tuhan dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus. Jadi Bapak Ibu, ini adalah peraturan tentang siapa yang boleh masuk ke rumah Tuhan dan siapa yang tidak boleh masuk ke rumah Tuhan. Ini tugas kita untuk menjaga hal ini. Lalu Tuhan melanjutkan, katakan kepada pemberontak itu, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Sudah cukup perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel. Kalian membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk ke dalam tempat kudusku. Mereka menajiskan rumahku waktu engkau mempersembahkan makanan, lemak, dan darah dan mengingkari perjanjianku. Bapak Ibu, jadi yang dilarang oleh Tuhan adalah kita tidak boleh biarkan orang-orang asing. Siapa itu orang-orang asing? Yaitu orang yang hatinya tidak bersunat. Jadi kalau orang itu disunat hatinya, berarti orang itu sudah membuang semua bagian yang Allah tidak suka. Jadi hatinya sudah bersih. Jadi Bapak Ibu, Tuhan bilang kamu membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya. Berarti orang-orang itu masih memiliki bagian yang Allah tidak sukai. Jadi peringatan pertama yang Allah ingatkan adalah jangan biarkan orang yang tidak bersunat hatinya masuk ke tempat kudusku. Karena mereka akan menajiskan semua tindakan kita. Waktu kita melakukan ini untuk Tuhan, akan jadi najis. Waktu kita melakukan itu untuk Tuhan, nanti jadi najis juga. Karena ada orang-orang asing yang tidak bersunat hatinya itu. Lalu Tuhan melanjutkan lagi di Yehezkiel 44. Kamu tidak memelihara barang-barang kudusku, dan kamu mengangkat orang lain untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di tempat kudusku. Jadi Bapak Ibu, kesalahan yang Tuhan tunjukkan berikutnya adalah kita sebagai imam tidak memelihara barang-barang kudus Tuhan. Lalu kita mengangkat orang lain untuk melakukan tugas itu. Jadi mestinya kita yang imam yang mesti menjaga barang-barang kudus Tuhan, tapi kita tidak mau melakukannya. Mungkin kita sibuk, mungkin kita males, mungkin kita nggak mau gitu ya. Lalu kita mengangkat orang lain untuk memelihara barang-barang kudus Tuhan itu. Tuhan nggak suka. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini ada lagi dua kesalahan imam, yaitu dia mengabaikan tugas memelihara barang kudus Allah. Dan yang kedua adalah dia diwakili dalam melakukan tugas menguduskan barang-barang Allah itu. Jadi sekarang kita bisa melihat ada 3 kesalahan. Yang pertama adalah kita membiarkan orang-orang asing yang tidak bersunat hatinya masuk ke rumah Allah. Kedua, kita tidak melakukan pekerjaan kita memelihara barang-barang kudus Allah. Malah kita mengangkat orang lain untuk melakukan tugas itu. Nah, inilah 3 kesalahan itu. Tapi pertanyaannya gini loh Bapak Ibu. Sebenarnya barang-barang kudus Allah itu mesti diapain sih memangnya? Barang-barang kudus dalam bait Allah itu harus dikuduskan. Harus dijaga kekudusannya supaya selalu siap pakai. Lalu bagaimana kita menjaga kekudusan barang-barang itu? Ya kalau di perjanjian lama ada aturan-aturannya gitu ya. Tapi kalau di perjanjian baru Tuhan Yesus bilangnya begini di Yohanes 17. Bapak Ibu, Yohanes 17 itu adalah doa Tuhan Yesus sebelum dia disalib. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus berdoa dan doa itu dicatat di Yohanes 17. Di Yohanes 17 ayat 17 Tuhan Yesus berdoa seperti ini. Ya Bapa, kuduskanlah orang-orang yang percaya padaku itu dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Jadi Bapak Ibu, di zaman perjanjian lama menguduskan barang-barang Allah itu harus dengan korban ini, korban itu, darah dan sebagainya. Tetapi di zaman perjanjian baru kita menguduskan barang-barang itu dengan firman Tuhan. Jadi kalau Allah Bapa memberikan firman, maka firman itu adalah kebenaran yang harus kita lakukan. Contohnya gini Bapak Ibu. Misalnya ya, saya punya anak ya. Terus anak saya itu lulus SMA. Kemudian dia mau masuk kuliah. Nah, bagaimana caranya supaya dia tetap kudus? Kita tanya Allah Bapa. Bapak kasih firman dong buat anak saya. Anak saya harus kuliah di mana? Lalu Bapak bilang sama kami berdua, anakmu harus kuliah di kampus ini. Maka kemudian saya kuliahkan anak saya di kampus itu. Waktu anak saya kuliah di kampus itu, maka dia akan kudus di hadapan Allah Bapa. Saya juga kudus, karena kita berdua tidak melakukan kesalahan. Tetapi kalau saya tidak tanya Tuhan, atau saya tanya Tuhan tapi tidak mau melakukannya, saya kuliahkan anak itu di kampus B, maka anak itu tidak kudus. Jadi Bapak Ibu, kita mengerti kata-kata Tuhan Yesus ini.
Firman Tuhan itu menguduskan. Waktu dia udah kasih tahu mesti ngapain, lakukan aja. Pasti kita kudus karena kita melakukan sesuai kehendaknya. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuai kehendaknya, maka kita tidak kudus. Jadi Bapak Ibu, benar nih Yohanes 17 ayat 17 doa Tuhan Yesus ini benar. Ya Bapa, kuduskanlah mereka yang percaya padaku itu dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Jadi Bapak Ibu ingat ya, ada apa-apa tanya Tuhan supaya kita kudus. Kalau kita melangkah sendiri nggak tanya Tuhan, maka besar kemungkinannya kita jadi tidak kudus karena tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu, jadi bagaimana kita harus merawat barang-barang khusus properti bait Allah itu? Yaitu dengan firman Tuhan. Sekarang kita mau lihat ya, properti bait Allah itu apa aja sih yang harus kita pelihara. Nah, di dalam bait Allah itu ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian. Itu kita nggak bahas karena bagian itu sudah dipegang oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita tinggal perlu percaya sama Tuhan Yesus, maka kita punya perjanjian dengan Allah Bapa. Nah, di dalam ruang kudus itu ada 3 benda yang penting. Yang pertama adalah mesbah ukupan, mesbah dupa untuk membakar dupa. Kemudian di situ juga ada meja untuk roti sajian. Lalu kemudian ada kandil menorah. Bapak Ibu, jadi ada 3 benda ya sekali lagi. 3 benda ini yang harus kita jaga kekudusannya. Karena kita adalah imam Bapak Ibu. Saya akan jelaskan secara sederhana fungsi 3 benda kudus ini di dalam bait Allah. Yang pertama adalah meja roti sajian. Meja roti sajian itu menyediakan roti yang akan dimakan oleh imam. Meja roti sajian itu melambangkan roti hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilangnya begini, "Akulah roti yang memberi hidup. Setiap orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi." Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebagai imam adalah menjaga supaya roti itu tetap fresh. Roti itu tetap kudus, nggak boleh roti basi, nggak boleh roti yang tidak layak buat Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan roti itu. Apa roti itu? Firman Allah. Kita harus menjaga supaya firman Allah itu selalu kudus, selalu fresh. Nah, ini Bapak Ibu, meja roti sajian. Lalu yang kedua adalah mesbah dupa. Mesbah dupa ini melambangkan apa? Melambangkan doa-doa yang kita panjatkan Bapak Ibu. Jadi kita sebagai imam harus menjaga supaya mesbah doa itu, mesbah dupa itu selalu kudus. 1 Timotius 2 bilangnya begini, "Aku sangat mendorong kamu untuk memanjatkan doa dan permohonan untuk semua orang, terutama para pemimpin dan pembesar, agar kita semua bisa hidup saleh dan kudus dengan tenang." Jadi Bapak Ibu, Paulus sangat mendorong kita untuk selalu berdoa. Berarti mesbah dupa ini selalu menyala karena selalu ada doa yang dipanjatkan. Kita imam harus menjaga supaya mesbah doa ini, mesbah dupa ini selalu menyala dan dalam keadaan kudus. Kemudian yang terakhir adalah menorah dengan 7 lampunya. Menorah dengan 7 lampunya ini melambangkan 7 roh Allah. Kita sudah tahu itu dari Yesaya 11 dan dari Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 1 bilangnya kan gini ya. Inilah firman Yesus Kristus yang memiliki 7 roh Allah. Jadi Tuhan Yesus tuh punya 7 roh Allah, dilambangkan dengan menorah itu, 7 lampu. Yesaya 11 bilang roh Allah itu adalah sebagai berikut. Pertama adalah roh takut akan Tuhan. Lalu ada roh mengenal Tuhan. Lalu ada roh mendengar nasihatnya. Lalu ada roh mengalami kekuatannya. Lalu ada roh hikmat Tuhan. Ada roh pengertian, roh yang paham kemauannya Tuhan. Lalu yang terakhir adalah roh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, 7-7-nya itu harus menyala. Untuk lebih paham tentang 7 roh Allah ini, Bapak Ibu bisa mendengarkan perenungan saya yang berjudul 7 roh Allah. Nah, Bapak Ibu simpelnya begini. Tuhan bilang sama saya begini. Kamu sebagai imam itu harus menjaga kekudusan meja roti sajian. Kamu sebagai imam juga harus menjaga supaya mesbah dupa itu tetap menyala. Bagaimana kamu bisa melakukannya jikalau kandil itu tidak menyala? Jadi kata Tuhan begini Bapak Ibu. Kamu mesti nyalain dulu lampu kandil itu. 7-7-nya roh Allah itu mesti menyala, baru kamu bisa bekerja. Kalau kandil itu tidak nyala, bagaimana caranya imam bisa bekerja di dalam tempat itu? Jadi betul juga ya Bapak Ibu,
Kalau kandil itu tidak menyala, bagaimana caranya imam itu bisa bekerja dalam ruangan yang gelap? Tidak mungkin. Kandil itu harus nyala dulu, 7 lampunya nyala, baru kemudian meja roti sajian bisa disiapkan, dirapikan, dikuduskan. Baru kemudian mesbah dupa bisa dinyalakan, nggak salah nyalainnya, tetap kudus. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan mau bilang adalah, yang pertama, kamu imam harus punya roh Allah. Kalau kamu punya roh Allah, baru kamu bisa menyiapkan meja roti sajian. Baru kemudian mesbah dupa bisa dinyalakan, nggak salah nyalainnya. Kalau kamu dalam keadaan gelap, bagaimana kamu mau menyiapkannya? Pasti kamu salah nyiapinnya karena gelap keadaannya. Nggak bisa, nyalain dulu, punya dulu roh Allah, baru kamu bisa melakukan tugasmu itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mengerti, kita sebagai imam harus menyediakan roti untuk umat. Kita sebagai imam harus menyampaikan doa-doa untuk umat. Dan bagaimana caranya kita melakukan itu dengan benar, dengan kudus? Kita harus diterangi roh Allah, di bawah arahannya roh Allah. Ini sesuai banget dengan Efesus 6. Paulus bilang loh kepada jemaat Efesus, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Artinya, setiap kali kita mau berdoa, kita nanya, Tuhan, ini harus didoain kali ini apa? Lalu Tuhan kasih tahu, kali ini doakan ini. Baru kita doakan. Jangan kita doakan sembarangan. Nanti jadi nggak kudus. Tuhan Yesus juga bilang loh di Matius 28. Jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kita punya anak, kita mau mengajar anak kita. Lalu kita tanya, Tuhan, hari ini mesti ngajarin anak saya apa? Maka Tuhan mengeluarkan perintah, hari ini ajarin anakmu tentang sopan santun. Nah, kita ajarin sopan santun. Lalu besok Tuhan bilang, hari ini ajarin dia tentang mengasihi. Besok kita ajarin dia tentang mengasihi. Kita mengajarkan anak kita sesuai apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Bapak Ibu, Matius 28 bilangnya jelas sekali. Jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi yang tidak kuperintahkan kepadamu, jangan engkau ajarkan. Bapak Ibu, ini berarti kita bisa menjaga kekudusan roti itu. Kita akan kasih makan roti itu ke orang-orang yang membutuhkan. Dan waktu orang-orang yang membutuhkan itu makan roti itu, mereka makan roti yang kudus. Karena roti itu sesuai petunjuk Allah, sesuai arahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kemudian Tuhan mengingatkan saya akan imamat 10, yaitu tentang kisah Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu adalah anaknya Harun. Lalu di dalam bait Allah itu Nadab dan Abihu mempersembahkan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Jadi kalau kita berdoa, kita tidak tanya arahan Roh Kudus, kita berdoa sendiri, berarti kita sedang menghadirkan api yang asing di hadapan Tuhan. Nadab dan Abihu langsung mati saat itu juga karena dia mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Tuhan sangat tidak suka. Jadi waktu kita membagikan roti sajian itu kepada umat yang membutuhkan, dan roti itu bukan berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan pada kita, berarti kita menghadirkan roti yang asing. Kita bisa mati terbunuh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita ngerti kata-kata yang Tuhan bilang itu. Jangan biarkan orang asing masuk ke dalam baitku. Karena orang asing itu tidak punya roh Allah. Jadi berarti Bapak Ibu, kita tidak boleh membiarkan anak kita diajarin oleh orang-orang yang asing, yang tidak punya roh Allah. Karena orang-orang asing itu akan memberikan api yang asing ke anak kita. Anak kita bisa mati. Jadi Bapak Ibu, kita juga tidak boleh berdoa sembarangan. Kita tidak boleh memasukkan doa-doa yang asing di hadapan Tuhan. Kita harus selalu berdoa di dalam roh. Jadi inilah maksudnya Yesaya 44, yaitu kita tidak boleh membawa orang asing masuk ke dalam bait Tuhan. Orang yang tidak disunat hatinya, artinya orang yang tidak punya Roh Kudus, tidak boleh dibawa masuk ke dalam bait Allah. Kita tidak boleh mengizinkan anak kita yang merupakan bait Allah itu dimasuki oleh orang asing, orang yang tidak punya Roh Kudus. Bapak Ibu, inilah bahayanya pernikahan campuran antara orang yang punya Roh Kudus dengan orang yang tidak punya Roh Kudus. Bahaya sekali, karena orang yang tidak punya Roh Kudus itu adalah orang asing di hadapan Tuhan.
dan dia memasuki bait Allah. Bahaya Bapak Ibu. Tuhan bisa bikin mati dua-duanya, seperti Nadab dan Abihu. Jadi misalnya ada orang konsultasi ke Bapak Ibu, dia konsultasi tentang rumah tangganya. Jangan memberikan saran yang bukan dari Tuhan. Kalau kita memberikan saran yang bukan dari Tuhan, berarti kita sedang memberikan roti asing kepada dia. Tidak boleh. Tugas kita imam menjaga supaya orang itu mendapatkan roti yang kudus dari Tuhan. Fresh, sesuai perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu ingat, tugas kita yang berikutnya selain memasyurkan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan tadi, tugas kita adalah menjaga kekudusan bait Allah. Apa aja yang kita mesti jaga? Yang pertama kita mesti jaga adalah mesbah dupa, yaitu doa kita. Yang kedua yang harus kita jaga adalah meja roti sajian. Kita harus memberi makan sesuai arahan Roh Kudus. Kita tidak boleh diwakili oleh siapapun, kata Yesaya 44. Kita harus melakukannya sendiri. Kalau kita diwakili berarti kita memasukkan unsur asing ke dalam bait Allah. Dan Allah sangat tidak suka hal itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita jadi imam Allah yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Kita pasti selalu kudus di hadapan Allah. Dan kita pasti aman karena kita akan terus-menerus jadi miliknya Allah. Karena kita imamnya Allah. Selamat diberkati Tuhan melalui jabatan kita sebagai imam. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang surga, terima kasih Tuhan karena hari ini kami belajar tentang tugas kami sebagai imam. Yang pertama adalah menciptakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Dan yang kedua adalah menjaga kekudusan barang-barang di bait Allah itu. Yaitu yang pertama adalah mesbah dupa, mesbah doa. Harus selalu di bawah arahan Roh Kudus. Kemudian juga meja roti sajian yang dibutuhkan oleh umat-umat itu supaya hidup. Roti itu juga harus selalu kudus sesuai dengan arahan Roh Kudus. Terima kasih Bapak karena Engkau telah memberikan pada kami semuanya Roh Kudus sehingga kami bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Berbicara pada kami yang jelas Bapak, supaya setiap kali kami berdoa, setiap kali kami berbicara pada orang lain, semuanya kudus Bapak, karena sesuai arahan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapak untuk tugas sebagai imam ini, karena berarti hidup kami tidak akan sia-sia di dunia ini. Kami bisa hidup seperti Tuhan Yesus di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih untuk firman hari ini. Amin. Bapak Ibu, selamat menjadi imam yang kudus di hadapan Allah. Pasti Bapak Ibu diberkati. Amin.